Mams, sebagai orang tua, tentu Anda merasa kecewa dan juga marah saat mengetahui anak berbohong. Namun penting untuk mengetahui apa yang membuat anak berbohong dan bagaimana cara mengajarkan pada anak untuk tidak berbohong. Namun penting untuk mengetahui apa yang membuat anak berbohong dan bagaimana cara mengajarkan pada anak untuk tidak berbohong. Hidup Sehat Plus kali ini akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi anak yang mulai berbohong dan apa saja yang menjadi penyebab anak mulai berbohong. Bersama Profesor Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Selamat menyaksikan. Berbohong pada anak sebenarnya mungkin ada sebagian yang mereka tahu memang dia berbohong atau tidak ya. Kalau anak prasekolah itu biasanya mereka tidak punya niatan tuh untuk bohong. Tapi anak sekolah dasar, usia remaja itu berbohong itu mereka sudah lakukan dengan sadar ya. Kalau anak prasekolah karena usia tersebut penuh dengan imajinasi, kadang-kadang dia menceritakan sesuatu itu berlebihan dengan imajinasinya. Jadi sepertinya berbohong gitu ya. Orang tua sebenarnya melihat nih anak bohong apa enggak ya? Padahal dia sedang berimajinasi ya. Tapi ada juga anak prasekolah misalnya yang mengalami bully ya, diledekin ya. Terus dia jadinya gak mau masuk sekolah, gak mau datang ke sekolah ya. Tapi dia menutupi, itu sebenarnya juga berbohong. Padahal dia dibully tapi dia mengatakannya sakit perut lah, gak enak badan lah. Itu sebenarnya sesuatu kebohongan ya. Nah kaitannya kalau saat berpuasa kemudian hal tersebut terjadi bagaimana? Nah, berbohong itu memang kita harus ajarkan kepada orang tua bagaimana mensikapinya, ya. Orang tua harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa satu pasti berbohong itu tidak baik, ya. Karena berbohong itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan juga tidak baik untuk kehidupan di masyarakat, ya. Tapi anak ada juga yang berbohong untuk takut dimarahi, ya. Nah ini berarti orang tuanya harus diberitahu, tidak harus selalu marah kalau anak itu ternyata tidak tercapai sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi kalau orang tua pinginnya sekolahnya bagus ya, ulangannya baik semua ya, kemudian akhirnya dia berbohong dengan berbagai cara sehingga hasil ulangannya baik ya, dengan menyontek dan lain-lain. Jadi dia berusaha memenuhi keinginan orang tuanya dengan cara melakukan tindakan yang kurang baik ya. Dan itu yang harus disampaikan kepada orang tua juga dan kepada anaknya bahwa kalau memang tidak bisa ya sampaikan dengan jujur bahwa saya tidak bisa ya. Seiring bertambahnya usia, anak akan mempelajari banyak hal, mulai dari berbicara hingga berjalan. Bahkan anak kerap menirukan apa yang orang tua katakan. Lantas, kapan anak-anak mulai belajar berbohong? Anak-anak bisa berbohong sebenarnya sejak usia prasekolah bisa ya. Tapi itu tadi sifatnya tidak disengaja. Biasanya yang berbohong dengan bukan direncanakan ya, dia tahu sadar bahwa dia berbohong usia sekolah maupun usia remaja ya. Jadi anak prasekolah kalau kita lihat ini anak kok kayaknya bohong. Nah itu kita harus evaluasi apakah anak ini benar bohong atau karena dia sedang imajinasi. Tapi kalau anak sekolah atau anak remaja kita harus pastikan. Kalau kita curigai orang tua anak yang berbohong kita harus tanyakan lebih detail, lebih mendalam untuk memastikan apakah memang dia berbohong atau memang dia berpikir atau menyampaikan karena ada alasan tertentu. Salah satunya tadi ya misalnya dibully. Rasa sedih dan juga marah tentu akan muncul ketika mengetahui anaknya berbohong. Setiap orang tua tentu tidak menginginkan anaknya memiliki kebiasaan berbohong. Namun ada baiknya Anda mengetahui apa yang membuat anak berbohong. Beberapa penyebab anak suka berbohong ya. Yang pertama tadi pada anak usia prasekolah, dia masih banyak masa untuk berpikir yang ajaib ya. Yang banyak berpikir yang imajinasinya tinggi ya.
Yang kedua itu tadi ya, dia menutupi kalau dia mengalami sesuatu tekanan dari orang lain ya, seperti kondisi dibully ya, atau dia takut kepada orang tua kalau tidak melakukan hal-hal yang disuruh oleh orang tua ya. Yang berikutnya adalah anak tersebut takut terhadap orang tua juga karena apa yang ditargetkan orang tua dicapai dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti tadi menyontek ya supaya nilainya baik, sehingga dia berbohong. Dan satu lagi mungkin anak dilarang oleh orang tua. Jadi orang tua banyak ya yang melarang ABCD ya terhadap kegiatan anak ya, sehingga anak itu berbohong. Terutama ini anak besar ya, anak sekolah atau remaja, bilangnya mau belajar dengan temannya ya, padahal dia pergi ke tempat yang lain. Jadi karena orang tuanya itu berbohong. Itu yang beberapa hal yang menyebabkan anak itu berbohong. Anak-anak terkenal dengan kejujuran dan juga kepolosannya. Namun bukan berarti anak tidak bisa berbohong ya Mams. Lantas adakah ciri-ciri jika anak berbohong? Untuk ciri-ciri anak yang berbohong sebenarnya tidak terlalu jelas ya. Kecuali kalau anaknya sering berbohong. Biasanya orang tua bisa tahu nih, oh ini kayaknya anaknya bohong nih ya. Biasanya kalau anak yang berbohong suka gelisah ya. Suka gelisah ya terhadap sesuatu yang dia lakukan tidak baik ya. Yang terutama kalau anak-anak baru belajar bohong nih, dia terpaksa harus berbohong nih. Nah itu biasanya anaknya gelisah ya, bolak-balik mungkin lihat ke kamar orang tuanya ya. Jadi ada beberapa perilaku yang tidak biasa dilakukan oleh anak. Nah itu kita bisa curigai. Ada untuk anak remaja, kalau kita lihat biasanya remaja kan kebanyakan pinginnya sendiri ya, pingin di kamar sendiri atau di ini sendiri. Nah kalau dia berbeda dari kelakuan sehari-harinya, kita juga harus tanyakan ya, apakah ada sesuatu hal yang dia tutupi atau dia sembunyikan dan takut kepada orang tua ya. Jadi dia berupaya untuk membohong. Atau sebaliknya ada yang anak berlebihan gitu menyampaikannya ya. Nah itu kita harus evaluasi lagi. Ini anak ngomongnya berlebihan, ini bohong atau tidak ya? Dia mau merasa punya sesuatu gitu ya. Jadi dia berimajinasi punya ini, punya itu, padahal dia tidak. Nah jadi dia bicaranya berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin itu ciri-ciri yang secara garis besar ya bisa kita lihat pada anak-anak dengan kita identifikasi kondisi anak saat itu sedang berbohong. Kalau kejadian berbohong itu dibiarkan, anak akan belajar bahwa itu merupakan suatu hal yang biasa. Jadi berbohongnya tadinya kecil, makin lama menjadi makin besar ya. Jadi memang kalau anak berbohong dan begitu orang tua tahu, harus segera diberikan penjelasan, diberikan pengertian ya, jangan dihukum, apalagi hukumannya berupa hukuman fisik ya, atau sering diledek ya dengan pembohong. Nah itu tidak boleh. Jadi begitu orang tua tahu bahwa anak ini pembohong, sebaiknya kita ajak dia bicara empat mata atau berdua dengan kedua orang tuanya. Kita tegur lah ya bahwa membohong itu tidak baik dan lain-lain, dan mencarikan solusi. Kalau tadi dia mau belajar harus jelas kan belajarnya kapan, dengan siapa, sehingga itu sebenarnya boleh saja asalkan izin. Yang tidak boleh itu adalah dia pergi untuk sesuatu hal yang baik maupun yang kurang baik, tetapi tidak menyampaikan dengan benar ya. Jadi sampaikan keinginan anak itu dengan sejujurnya. Kalau mau belajar ya belajar, kalau mau main ya main. Dan orang tua harus bisa mengerti bahwa anak perlu kebutuhan untuk belajar dan juga untuk bermain. Berbohong merupakan perilaku yang kurang baik. Oleh karenanya penting sebagai orang tua untuk mengingatkan kepada anak untuk tidak berbohong. Lantas, bagaimana tips untuk mengatasi anak yang mulai berbohong? Untuk tips mengatasi anak yang mulai berbohong, yang pertama harus berikan contoh. Sekali lagi, jadi orang tua harus memberikan contoh bahwa orang tua tidak boleh berbohong ya. Contoh yang paling simpel adalah orang tua yang punya janji tertentu, kemudian akhirnya bohong atau mengingkari janji.
Itu sebenarnya anak akan belajar orang tuanya bohong nih pada anaknya, sudah janji tapi tidak ditepati ya. Bisa kita sampaikan. Yang kedua, kita berikan pengertian kepada anak. Kalau ingin melakukan kegiatan, sampaikan. Dan orang tua wajib menyampaikan bahwa oh ini kegiatan ini beresiko. Kita sarankan jangan ya. Tapi kalau itu baik, kita dukung ya. Dan kalau anak sudah kerap kali berbohong, kita boleh lakukan hukuman, boleh. Berikan hukuman dengan hukuman anak tersebut tidak boleh melakukan kegiatan yang paling dia sukai. Misalnya dia ketahuan bohong dan anak itu hobinya main games ya, atau nonton YouTube. Nah, itu yang harus kita larang. Mungkin kita benar-benar ekstrim mengambil dawainya, gadgetnya untuk beberapa saat ya. Jadi hukuman boleh dilakukan dan gunakan hukuman itu dengan mengurangi atau membatasi perilaku atau kegiatan yang anak itu paling sukai. Saya Profesor Dr. Rini Skartini, spesialis anak konsultan untuk Hidup Sehat Plus.